Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kujua Indonesia Putri dengan NIM 2008-1010-2024. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan Bank Syariah Indonesia atau bisa kita sebut dengan BSI pada tahun 2021. Yang pertama yaitu sejarah dari Bank Syariah itu sendiri. Nah, pada sejarahnya yaitu industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau bisa kita sebut dengan BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah. Nah, Presiden Joko Widodo ini secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah pada tanggal 27 Januari 2021 dan selanjutnya pada 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Untuk komposisi pemegang saham dari BSI yaitu yang pertama PT Bank Mandiri Persero (TBK) dengan 50,83% dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI dengan 24,85%. Lalu di sini ada PT Bank Rakyat Indonesia atau bisa kita sebut dengan BRI dengan 17,25%. Dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Lalu penggabungan ini menyatukan kelebihan dari 3 bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. BSI juga didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Nah, BSI juga merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebajikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Lalu di sini ada potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki banyak syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Lalu dalam konteks ini, kehadiran BSI menjadi sangat penting, bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Berikutnya ada penghimpunan dana. Pada penghimpunan dana ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang berikutnya yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu berikutnya di sini ada contoh dari giro. Nah, giro ini dan penempatan Indonesia pada tahun 2021, Bank mencatat giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 20,6 triliun, turun 4,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 2020,
yang tercatat sebesar 21,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penempatan pada instrumen sertifikat Bank Indonesia Syariah atau bisa kita sebut SBIS pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020, Bank melakukan penempatan pada instrumen SBIS ini sebesar 7 triliun. Selain SBIS, instrumen penempatan pada Bank Indonesia yang mengalami pergerakan yang signifikan yaitu peningkatan FASBIS sebesar 4,8 triliun atau 132,46% dan penurunan deposito berjangka sebesar 4,7 triliun atau 90,40%. Lalu yang kedua yaitu giro dan penempatan pada bank lain neto. Giro dan penempatan pada bank lain neto pada tahun 2021 senilai 1,8 triliun. Menurunnya sekitar 78,82% dari tahun 2020 senilai 8,7 triliun. Perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan atas giro dan penempatan pada bank lain falas sebesar 5,9 triliun atau 83,61% dari 7,1 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,2 triliun di tahun 2021. Lalu yang ketiga yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Nah, di sini saya menemukan pembiayaan yang disalurkan oleh bank itu tentang UMKM, ya. Jadi saya hanya mendapatkan pembiayaan yang disalurkan hanya ini saja. Saya bahas yaitu yang pertama persentase penyaluran bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari 3 bank syariah milik Himbara yang bersatu menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diproyeksikan akan mencapai 23% pada Desember 2021 dari total pembiayaan. Lalu yang kedua yaitu pada kuartal 1 2021, perseroan menyalurkan pembiayaan mikro sebesar 2,32 triliun atau tumbuh sekitar 116,7% secara year on year atau bisa kita sebut YoY. Nah, salah satu upaya yang dilakukan BSI untuk mendongkrak sektor usaha mikro ialah dengan melakukan pembinaan melalui pelatihan di platform digital bersama Mikrogo Digital. Jadi, untuk pembiayaan yang disalurkan ini itu ada UMKM dan UMKM untuk saat ini sudah berjalan dengan lancar dan memiliki platform digital yang bernama Mikrogo Digital tersebut. Lalu yang keempat yaitu pendapatan bank. Pada pendapatan bank ini merupakan hasil dari operasional dari berbagai sumber seperti melakukan kerjasama, bagi hasil dan banyak lagi dan lainnya ya. Nah, yang pertama yaitu total aset perbankan syariah naik 85 triliun dan menyentuh level 694 triliun pada Desember 2021 atau tumbuh sekitar 13,94%. Jadi naik ya dari 2020 ke 2021 asetnya menaik dengan pesat. Lalu penghimpunan dana juga mencatat kinerja positif di mana DPK Perbankan Syariah naik 76 triliun ke level 549 triliun pada Oktober 2021 atau tumbuh 15,30%, sejalan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah didukung meningkatkan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi pangsa pasar. DPK Perbankan Syariah terhadap DPK Perbankan Nasional tercatat menyentuh level 7,21%. Lalu yang berikutnya ada pertumbuhan aset Bank Syariah Indonesia mencapai 7,97%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah dan perbankan nasional yang masing-masing sebesar 11,05% dan 8,27%. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah Indonesia mencapai 7% atau di atas pertumbuhan perbankan nasional yang sebesar 3,27%, namun di bawah pertumbuhan perbankan syariah yang sebesar 7,86%.
Demikian halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia yang mencapai 7,50% atau di bawah pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan nasional yang masing-masing sebesar 8,52% dan 9,4%. Sementara itu pertumbuhan laba bersih Bank Syariah Indonesia melonjak yang hingga 53,77%, jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 24,50% dan perbankan nasional sebesar 26,36%. Lalu selanjutnya ada aset. Nah, pada aset ini total aset yang dibukukan oleh bank pada tahun 2021 mencapai 265,3 triliun, naik 10,73% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar 239,6 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga sebesar 18,5 triliun atau 37,62% dan pertumbuhan piutang dan pembiayaan bersih sebesar 13,2 triliun atau 18,24%. Lalu yang kedua yaitu simpanan dari nasabah dan bank lain. Nah, pada simpanan ini Giro Wadiah dan tabungan wadiah itu simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada bank lain. Nah, deposit transparent on the parties atau deposit in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit. Deposit from other banks are start the amounts payable to other bank atau giro wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan dilihat giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank. Dan giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di bank. Lalu untuk kesehatan bank, nah untuk kesehatan bank ini, tingkat kesehatan perbankan juga tetap terjaga sejalan dengan efisiensi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa pandemi. Rasio capital adequate ratio atau CAR berada di level 25,67% pada Desember 2021 atau di atas ketentuan minimum Basel III yaitu 10%. Di sisi lain rasio likuiditas atau AL atau DPK tetap stabil yakni sebesar 35,12%. Sementara itu rasio efisiensi perbankan tetap baik tercermin dari rasio biaya operasional, pendapatan operasional BO atau PO sebesar 83,42% atau lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang mencapai 86,44%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung oleh insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada masa pandemi COVID-19. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL tercatat sebesar 3,09%. Lalu yang kedua yaitu kinerja industri perbankan yang positif pada 2021 tidak lepas dari dukungan perkembangan industri perbankan syariah nasional, merger Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi perbankan syariah. Konsolidasi ketiga bank syariah anak usaha BUMN tersebut menghasilkan bank syariah yang masuk ke jajaran 10 besar bank nasional. Merger tersebut juga mengubah lengkap industri perbankan perbankan syariah, di mana BSI menguasai 38% market share perbankan syariah nasional dengan aset sebesar 265,29 triliun pada akhir tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu tingkat kesehatan perbankan syariah juga terjaga dengan baik di masa pandemi COVID-19. Rasio CAR tercatat sebesar 25,71% pada Desember 2021 atau lebih tinggi dibandingkan cara industri perbankan nasional.
Baik, itu saja yang saya sampaikan di presentasi kali ini. Eh, Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.